Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Dalam upaya memberantas peredaran minuman keras, Polres Rejang Lebong menggelar razia. Operasi menyasar sejumlah lokasi dan pengelola minuman beralkohol. Bareskrim Polri melalui Ditipid Narkoba berhasil mengamankan peredaran gelap narkotika sebanyak 4,171 ton dalam periode Januari hingga Februari 2025. Dalam memberantas upaya peredaran minuman keras, Polres Rejang Lebong menggelar razia. Operasi menyasar sejumlah lokasi dan pengelola minuman beralkohol. Berikut informasinya. Polres Rejang Lebong merazia sejumlah lokasi penjualan miras akhir pekan tadi. Operasi ini digelar rutin untuk menekan peredaran minuman beralkohol. Razia ini digelar pada Sabtu malam hingga Minggu pagi, yang disasar tak hanya penjual, tapi juga menyasar tempat-tempat pembuatan miras, termasuk lokasi pengolahan minuman beralkohol tradisional seperti arak dan tuak. Kepolisian menegaskan razia ini digelar untuk menjaga ketertiban, terutama selama bulan suci Ramadan, sehingga umat muslim dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk. Dalam razia ini, polisi juga melakukan pendataan terhadap pemilik warung dan pengolah minuman beralkohol. Sementara itu, pemilik usaha pembuatan arak yang sebelumnya pernah ditutup polisi bakal ditindak secara hukum. Dengan adanya razia ini, Polres Rejang Lebong berharap dapat menekan peredaran minuman keras demi menjaga kondusivitas wilayah selama bulan Ramadan. Dari Humas Polres Rejang Lebong melaporkan untuk Polri TV. Tidak cuma masyarakat lokal, warga negara asing juga bisa jadi korban penjamretan. Seperti di Gianyar, Bali, yang pelakunya berhasil diringkus polisi. Berikut informasinya. Polres Gianyar berhasil meringkus pelaku penjamretan di kawasan Ubud beberapa waktu lalu. Korbannya adalah WNA asal Ukraina, Alexander Serdiuk dan kekasihnya. Pelakunya berjumlah 2 orang, keduanya beraksi saat melintas di Jalan Gunung Sari. Pelaku yang mengendarai sepeda motor korban menyalip korban dari arah belakang dan langsung merampas ponsel korban. Korban berusaha mengejar, namun kehilangan kendali dan terjatuh ke jurang di dekat Villa 2 Sari. Nah, dari kejadian tersebut, pada tanggal 26.00.30 teman-teman dari Polsek Ubud beserta BPBD melaksanakan evakuasi terhadap kedua korban yang jatuh. Dari kedua korban jatuh, awalnya perkiraan adalah kecelakaan. Ternyata hasil interogasi mendalam, mereka terjatuh karena baru saja menjadi korban. Setelah penyelidikan, polisi berhasil mengamankan salah satu pelaku, yakni remaja berusia 16 tahun asal Karangasem berinisial LKR. Polisi juga mengamankan penadah bernama Ika, 30 tahun. Atraksi penjamretan itu bukan yang pertama. Kejahatan serupa juga pernah dilakukan pelaku di sejumlah tempat lainnya. Total ada 17 buah handphone yang diamankan polisi. Pada seluruh teman-teman media dan masyarakat yang menyaksikan, bagi yang merasa pernah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh para tersangka, kami aktifkan handphonenya. Silahkan datang ke Polsek Ubud. Maybe after the suspect any addition to will give you back after the okay. Thank you very much. Thank you very much.
Pelaku penjamretan dijerat dengan pasal 365 Junto, pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Ancaman hukumannya maksimal 7 tahun penjara. Sedangkan penadah dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Humas Gianyar melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap peredaran gelap narkotika sebanyak 4,171 ton dalam periode Januari hingga Februari 2025. Hal ini merupakan salah satu pencapaian program Astacita ke-7 Presiden Republik Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri baru saja menggelar konferensi pers terkait dengan capaian program Astacita, pengungkapan gelap peredaran narkoba seberat 4,171 ton pada periode bulan Januari hingga Februari 2025. Dan pemirsa, konferensi pers ini dilaksanakan di Gedung Awaludin Dejamin, Bareskrim Polri pada Rabu 5 Maret 2025. Pemirsa, selama 2 bulan terakhir, Polri berhasil menyita barang bukti sebanyak 1,28 ton berupa sabu, 493 kg ganja, dan 3,4 kg kokain, 1,6 ton tembakau gorila sintesis, juga lebih dari 130.000 ekstasi, dan lebih dari 2 juta butir obat keras. Pemirsa, petugas juga telah mengamankan keseluruhan dari tersangka, yaitu berjumlah 9.586 orang, dengan 5 orang berasal dari warga negara asing, dan terkait dengan jaringan lintas provinsi hingga internasional. Modus yang digunakan oleh tersangka, pemirsa, beragam sekali. Tentunya yang pertama dari mulai jalur darat yang dilakukan dari Pulau Sumatera hingga Pulau Jawa. Kemudian dari jalur laut mereka menggunakan penyebaran dari Samudra Hindia hingga ke Pulau Aceh. Dan tentunya pengiriman internasional menggunakan kargo ekspedisi resmi hingga hand and carry yang disamakan oleh kurir. Pemirsa, dari keseluruhan barang bukti yang telah petugas amankan, setidaknya petugas telah berhasil menyelamatkan total dari 11,5 juta orang dari kasus ini. Dan pemirsa, menurut keterangan aparat bahwa tersangka nantinya akan dikenakan dengan Undang-Undang TPPU dan juga nantinya seluruh barang bukti akan dirampas oleh negara dan tentunya akan dikembalikan oleh negara. Pemirsa, juga Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widodo menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan ini selain mendukung program Astacita Presiden RI ke-7 juga merupakan bentuk preventive strike oleh aparat dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Petugas juga akan terus meningkatkan operasi dan juga pengawasan terhadap jaringan narkoba yang masih beroperasi di Indonesia. Pemirsa, tentunya partisipasi aktif dari masyarakat sangat diharapkan dalam upaya untuk membantu perantasan narkoba di Indonesia. Demikian yang dapat kami laporkan dari Jakarta, Aisyah Barsya, Rizky Firmansyah, Polri TV. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis biosolar. Pelaku menjalankan aksinya dengan memodifikasi mobil pick-up agar dapat menampung hingga 1.000 liter solar bersubsidi. Baik pemirsa Polri TV, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut berhasil mengungkap praktik penyelewengan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar. Modus yang digunakan terbilang rapi dan terencana, yakni dengan memodifikasi mobil pick-up agar mampu menampung hingga 1.000 liter solar subsidi. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas mencurigakan di salah satu SPBU di Kota Medan. Polisi pun bergerak cepat dan berhasil mengungkap 2 pelaku yang tengah beraksi. Demikian laporan dari Polda Sumatera Utara. Bersama saya, Bribda Putri Saragi. Terima kasih atas perhatian pemirsa dan sampai jumpa kembali. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat mengungkap peran tersangka AA dalam kasus pembunuhan berencana ibu anak di Subang, Jawa Barat. Pelaku AA berperan menyimpan dan mengangkut jasad korban. Peran dari tersangka AA yaitu yang pertama
yang bersangkutan ini membenturkan ya, kepala dari korban saudari Amelia. Kemudian yang kedua, saudara AA, tersangka AA ini juga melakukan atau mempersiapkan kendaraan ya, mobil Alphard yang tadinya menghadap ke kebun, kemudian diputar arah, dibalik arah menghadap ke jalan. Di mana kendaraan Alphard ini kita ketahui adalah salah satu barang bukti yang digunakan untuk mengangkut dan menyimpan kedua korban, yaitu saudari Tuti dan saudari Amel. Kami terus mengumpulkan alat bukti terkait dengan peristiwa pidana ini untuk melengkapi pembuktian terhadap para pelaku ini sehingga bisa sampai dengan disidangkan dan vonis. Dua tersangka sebelumnya sudah dilakukan persidangan dan vonis seperti yang rekan-rekan ketahui. Kemudian terhadap tersangka lain yang 3 kita terus mengumpulkan alat bukti terkait dengan peristiwanya atau perbuatan mereka semua. Barreskrim Polri melalui Ditipid Narkoba berhasil mengamankan peredaran gelap narkotika sebanyak 4,171 ton dalam periode Januari hingga Februari 2025. Operasi besar-besaran ini berhasil membongkar sindikat nasional hingga internasional yang beroperasi di wilayah Indonesia. Konferensi pers dilaksanakan di Gedung Auludin Jamin pada Rabu 5 Maret 2025. Ditipid Narkoba Barreskrim Polri bekerjasama dengan Ditnarkoba Polda Jajaran dan Bea Cukai berhasil mengungkap peredaran narkotika dengan total kalkulasi sebanyak 4,171 ton. Sebagian diantaranya telah dimusnahkan. Konferensi pers dipimpin oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, dan disampaikan oleh Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada. Barang bukti yang disita mencakup berbagai jenis narkotika seperti sabu-sabu, ekstasi, kokain, dengan nilai diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Selain itu, sebanyak 9.586 tersangka berhasil diamankan, termasuk 5 orang dengan status warga negara asing. Modus penyelundupan dilakukan melalui jalur darat dan laut, serta pengiriman internasional menggunakan kargo ekspedisi resmi yang disamarkan oleh oknum kurir. Kabarreskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan ini merupakan hasil dari edukasi yang diberikan oleh aparat, serta sinergi dengan berbagai pihak. Dari kepolisian, terus juga melakukan tindakan-tindakan edukasi. Termasuk ada tempat-tempat tertentu yang mungkin kita kenal dengan kampung narkoba. Bagaimana kita rubah itu menjadi kampung bebas narkoba. Ada beberapa tempat yang sudah kita lakukan intervensi untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan penggunaan narkoba di tempat-tempat tersebut. Nah, ini adalah salah satu upaya kita. Nah, kalau kita lihat memang jumlahnya masih tinggi, ya itulah yang harus kita lakukan. Penegakan hukum semata tidak akan menyelesaikan masalah, tapi edukasi, sosialisasi, dan mengurangi demand-nya. Oleh karena itu kita butuh semuanya yang untuk itu terlibat di sini. Tetapi terhadap pengguna tentu sesuai dengan aturan kan, ya kalau semuanya kita hukum, masuk penjara, penjaranya penuh malah nanti tidak mendidik mereka juga. Kita harus tetap optimis bahwa kita akan sanggup menyelesaikan ini, harus optimis. Operasi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku, serta mempersempit ruang gerak sindikat narkoba internasional yang mencoba masuk ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Rizky Firmansyah, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.